Yo, balik lagi di segmen KBM. Oke, hari ini kita bakal bongkar satu bab dari The Psychology of Money yang jujur ya, mungkin bakal mengubah total cara lu ngeliat semua rencana keuangan yang pernah lu bikin. Kita masuk ke bab 13, ruang untuk salah. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau nanya satu hal simpel dulu deh. Pernah nggak sih lu udah capek-capek bikin rencana keuangan? Rapi banget di spreadsheet, pokoknya udah dihitung sampai koma-komanya, pas dijalanin, ancur berantakan. Kenapa ya? Kok kayaknya itu sering banget kejadian? Nah, jawaban dari pertanyaan tadi itu ada di bab 13 buku ini. Kalau di bab sebelumnya kita udah setuju kan kalau hidup itu penuh kejutan, nah, bab ini tuh ngasih kita senjatanya buat ngadepin semua kejutan itu. Nyambung banget kan? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Rencana hebat, realita brutal. Nah, ini dia nih, sumber dari segala kegagalan kita. Celah antara apa yang kita harapkan di atas kertas sama kenyataan pahit di lapangan. Kita sebagai manusia tuh jago banget bikin rencana. Proyeksi return investasi 10% setahun, nabung rutin 5 juta sebulan, pensiun umur 45. Wah, di atas kertas kelihatannya sempurna banget. Tapi, kita sering lupa satu hal yang paling mendasar. Dunia nyata itu chaos, brutal, dan sama sekali nggak bisa ditebak. Morgan Housel bahkan cerita soal studi dari Harvard, ini unik banget. Jadi orang-orang tuh cenderung mikir kalau proyek renovasi rumah orang lain pasti bakal molor dan over budget 25-50%. Tapi kalau ditanya soal proyek mereka sendiri, punya gue sih pasti lancar jaya sesuai rencana. Nah, inilah yang disebut jebakan optimisme buta. Kita terlalu pede sama rencana kita sendiri dan itu bahaya banget. Jadi, kalau dunia ini emang sekacau itu, terus kita harus gimana dong? Pasrah aja gitu? Tentu enggak. Justru, Morgan Housel nawarin satu konsep yang super sederhana, tapi bisa jadi game changer dalam hidup kita. Jurusnya simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Namanya adalah room for error. Atau kalau kita artiin bebas ya, ruang untuk salah. Coba dengerin baik-baik quote ini karena ini intinya. Bagian terpenting dari setiap rencana adalah merencanakan kalau rencanamu tidak akan berjalan sesuai rencana. Gila, nusuk banget kan? Ini bukan soal jadi orang pesimis yang ngelihat semua hal jelek-jeleknya, bukan. Ini soal jadi orang yang realistis dan siap tempur. Jadi apa sih sebenarnya room for error itu? Coba deh bayangin, ini tuh kayak bantalan pengaman atau airbag di mobil lu. Lu nggak berharap bakal nabrak kan? Tapi lu siap kalau amit-amit itu terjadi. Atau ini tuh kayak spasi buat napas di tengah jadwal lu yang padat banget. Nah, dalam keuangan, room for error adalah penyanggah. Bantalan yang ngasih lu ruang gerak saat rencana lu nggak berjalan semulus di file Excel. Poin pentingnya di sini adalah, tujuan kita ngatur duit itu bukan buat jadi peramal masa depan yang jago nebak kapan pasar saham naik atau turun. Bukan itu. Tujuan utama kita adalah jadi seorang pejuang, seorang survivor, yang bisa bertahan di dalam permainan untuk waktu yang lama, nggak peduli badai apapun yang lagi datang. Coba deh bayangin skenario-skenario ini. Ini nyata banget. Mungkin lo seorang freelancer udah ngaret banget invoice cair tanggal 25 buat bayar cicilan rumah, kliennya ngaret bayar sebulan. Buyar kan semua rencana. Atau lu lagi seneng-senengnya nih lihat portofolio investasi lu ijo semua. Tanpa permisi, besoknya pasar saham anjlok 7% dalam sehari. Langsung panik kan? Atau yang paling horor, lu ngerasa kerjaan aman, performa bagus, tiba-tiba ada email restrukturisasi dari HRD dan nama lu ada di daftar yang kena PHK. Amit-amit ya Bang Bayi ya. Tapi hal-hal ini bisa terjadi dan seringkali itu di luar kendali kita. Nah, di saat-saat genting kayak tadi itulah, room for error ini beraksi jadi pahlawan. Dia yang bikin lu bisa bertahan pas keadaan sulit. Dia yang ngelindungin lu dari hal-hal nggak terduga tadi. Dan ini kunci utamanya yang sering banget dilupain orang. Punya simpanan tunai yang nggak ada tujuan spesifiknya. Bukan buat DP rumah, bukan buat nikah, bukan buat liburan. Ini adalah uang jaga-jaga dari hal-hal yang bahkan nggak kepikiran sama sekali. Ini adalah benteng pertahanan terakhir lu. Gue yakin, lu semua pasti punya cerita sendiri soal ini. Pernah kan ngalamin hal yang sama? Rencana udah matang banget, tiba-tiba ada aja gangguannya. Coba deh, jangan malu-malu share cerita lu di kolom komentar. Kita bisa saling belajar dari pengalaman satu sama lain. Oke, kalau tadi kita ngomongin ancaman dari luar, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Ternyata, variabel terbesar, musuh terbesar dalam rencana keuangan jangka panjang lu itu bukan inflasi, bukan krisis ekonomi, tapi lu sendiri dari masa lalu.
Ada sebuah fenomena psikologis keren yang dibahas di buku ini, namanya The End of History Illusion. Gampangnya gini, kita tuh sadar banget kalau diri kita 10 tahun yang lalu itu beda banget sama kita yang sekarang. Selera musik, cara pandang, cita-cita, semuanya berubah. Tapi anehnya, kita selalu ngerasa kalau 10 tahun ke depan, diri kita ya bakal gini-gini aja, nggak akan banyak berubah. Nah, ini nunjukin betapa anehnya logika kita. Pas kita ngaca ke belakang, kita bilang, wah gila ya gue beda banget sama 10 tahun lalu. Tapi pas kita nerawang ke depan, kita mikir, paling 10 tahun lagi gue masih suka hal yang sama, masih pengen tinggal di kata yang sama. Ini ilusi bro. Dan ilusi inilah yang bikin kita bikin rencana super kaku buat 30 tahun ke depan. Seolah-olah diri kita di masa depan itu cuma robot yang ngejalanin perintah kita yang sekarang. Ini bahaya banget. Terus hubungannya ke duit apa? Gede banget. Mungkin sekarang tujuan lu nabung mati-matian buat beli mobil sport. Tapi siapa tahu, 10 tahun lagi lu malah pengen pindah ke desa dan jadi petani organik. Rencana keuangan yang terlalu kaku dan ekstrim bakal jadi penjara buat diri lu di masa depan. Nah, room for error dalam bentuk tabungan yang fleksibel itu ngasih lu kebebasan buat berubah, kebebasan buat ngejar mimpi baru lu tanpa harus ngeriset keuangan lu dari nol. Terus gimana caranya biar nggak nyesel sama keputusan masa lalu? Morgan Housel ngasih 2 tips praktis. Pertama, hindari keputusan finansial yang ekstrim. Jangan 100% duit lu masukin saham, tapi jangan juga 100% disimpan di bawah bantal. Cari keseimbangan. Kedua, terima aja kenyataan kalau pikiran dan tujuan lu itu dinamis, bisa berubah. Jangan terjebak sama yang namanya sunk cost, alias ngerasa, sayang nih udah terlanjur nyemplung di sini. Padahal jalan itu udah nggak relevan lagi buat lu. Berani buat potong kerugian dan ganti arah itu penting. Oke, kita udah sampai di bagian akhir dari pembahasan bab 13 ini. Kalau semua obrolan panjang kita dari tadi harus diringkas jadi satu kalimat sakti, ini dia intisarinya. Ini dia golden rule-nya. Ingat-ingat ya, rencana terbaik bukanlah rencana yang paling detail atau yang paling optimis. Rencana terbaik adalah rencana yang dari awal udah siap untuk berantakan. Rencana yang punya bantalan pengaman, yang fleksibel, yang bisa bengkok tapi nggak akan patah waktu kena badai. Itulah rencana sang pemenang. Gimana? Dapat pencerahan baru hari ini? Kalau lu ngerasa dapat value dari obrolan kita kali ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara yang super simple. Klik tombol like, share ke teman lu yang mungkin butuh pencerahan yang sama, dan yang paling penting, subscribe biar kita bisa lanjut bedah bab-bab seru berikutnya dari buku ini. Thank you dan nyimak, sampai ketemu di KBM selanjutnya.